Selamat datang di Dapur Makusti. Di video kali ini saya mau membuat salah satu kue tradisional dari olahan beras ketan dan ubi jalar. Rasanya manis dan lembut. Kue ini dalam proses pembuatannya tidak perlu 2 kali proses pengukusan, cukup 1 kali kukus saja. Hasilnya sudah enak dan adonan ubinya tidak akan merembes ke dalam ketan. Untuk cara pembuatannya, bisa simak videonya sampai habis. Langkah pertama, siapkan 500 gram beras ketan putih. Untuk beras ketannya ini sudah saya rendam selama 2 jam dan juga sudah dicuci bersih. Kemudian beras ketannya akan saya bagi menjadi 2 bagian sama rata. Dan ini dia beras ketannya sudah saya bagi menjadi 2 bagian sama rata di dalam wadah. Masing-masing per wadah berisi 250 gram beras ketan. Selanjutnya kita siapkan teflon. Dalam teflon masukkan 250 gram beras ketan di wadah yang pertama, kemudian beri 1 simpul daun pandan, tambahkan garam 1/4 sendok teh. Dan terakhir kita tuang 250 ml santan. Untuk santannya saya pakai 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml lalu campur dengan air sampai takaran 250 ml. Kemudian kita nyalakan kompornya di api sedang. Lalu adonan beras ketannya kita masak sampai air santannya menyusut dan menyerap ke dalam ketan sambil terus kita aduk. Jika air santannya sudah menyusut dan menyerap seperti ini sudah cukup. Kita matikan api kompornya, lalu adonan beras ketannya kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita akan masak untuk adonan beras ketan yang kedua. Masukkan 250 gram beras ketan kedua ke dalam teflon. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam dan beri 1 simpul daun pandan. Lalu tuang 250 ml santan, kemudian beri pasta pandan sebanyak 1 sendok teh. Kalau pakai larutan air pandan murni juga boleh. Kemudian kita nyalakan api kompornya di api sedang. Kemudian adonan beras ketannya kita masak sampai air santan pandannya menyusut dan menyerap ke dalam ketan sambil terus kita aduk. Jika air santan pandannya sudah menyusut dan menyerap ke dalam ketan seperti ini sudah cukup. Kita matikan api kompornya, lalu adonan ketannya kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita panaskan kukusan sampai mendidih. Jika kukusannya sudah mendidih, masukkan kedua adonan beras ketan yang sudah dipindahkan ke wadah tadi ke dalam kukusan. Dan ini akan kita kukus selama 25 menit dengan api sedang. Setelah 25 menit dikukus, kita buka penutup kukusannya. Jika beras ketannya kita coba tekan seperti ini sudah terasa lunak, tandanya beras ketannya sudah matang. Ini bisa langsung kita angkat. Kemudian kita masukkan 300 gram ubi jalar ke dalam kukusan. Dan ubi jalarnya akan kita kukus selama 20 menit atau sampai lunak tetap dengan api sedang. Sambil menunggu ubinya matang, kita siapkan loyang ukuran 20 cm dengan tinggi 7 cm, kemudian loyangnya kita oles seluruh permukaannya dengan secukupnya minyak goreng. Jika loyangnya sudah selesai dioles, kita tata adonan beras ketan yang sudah matang tadi ke dalam loyang. Kita susun adonan ketannya secara selang-seling. Jati ambil 1 sendok makan adonan ketan putih, kemudian ambil lagi adonan ketan pandan sebanyak 1 sendok makan lalu kita susun sampai adonannya habis. Jika adonan ketan sudah selesai disusun semua, kemudian adonannya kita ratakan permukaan atasnya sampai rata dan padat. Jati memadatkan adonannya sambil ditekan-tekan seperti ini dengan spatula. Jika adonan ketannya sudah selesai kita padatkan seperti ini akan kita sisihkan dahulu. Selanjutnya kita akan kembali pada proses pengukusan ubi jalar tadi. Setelah 20 menit dikukus, kita buka penutup kukusannya, kemudian kita coba tes tusuk dengan garpu. Jika ubi jalarnya sudah terasa lunak, tandanya ubi sudah matang. Matikan api kompornya, lalu ubinya bisa langsung kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Kemudian dalam keadaan masih panas ubinya langsung saja kita haluskan. Di sini saya menghaluskan dengan menggunakan garpu. Tapi karena menggunakan garpu terlalu lama, jadi saya mengganti menghaluskannya dengan anak cobek seperti ini. Saya sarankan untuk menghaluskan ubinya lebih baik memakai blender supaya lebih halus. Karena saya memakai alat cobek pun adonannya saya rasa belum terasa halus.
Jika ubinya sudah dirasa halus, kemudian kita ratakan adonan ubinya terlebih dahulu dengan spatula. Jika adonannya sudah selesai diratakan seperti ini, kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Garam 1/4 sendok teh. Kemudian masukkan 1 bungkus tepung hangku ukuran 95 gram. Tepung hangkunya saya pakai yang berwarna putih. Dan terakhir kita tambahkan 500 ml santan. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap, lalu aduk adonan sampai tercampur rata. Karena di sini ubinya masih ada yang bergerindil, jadi saya ganti mengaduk dengan menggunakan balon whisk. Jadi sekali lagi saya sarankan memakai blender supaya lebih halus ubinya. Jika sudah dirasa adonannya sudah halus, supaya warnanya nanti tidak pucat, di sini adonannya saya masukkan secukupnya pewarna makanan kuning, kemudian kita aduk rata. Jika adonannya sudah tercampur rata, untuk memastikan adonannya benar-benar halus, jadi di sini adonannya akan saya pindahkan ke dalam kaflen sambil disaring terlebih dahulu. Dan ini dia adonan ubinya sudah halus, tidak ada lagi bahan yang bergerindil, ini sudah cukup bisa langsung kita masak. Kita nyalakan api kompornya di api sedang cenderung kecil, kemudian adonan ubinya kita masak sampai adonannya sedikit mengental, berwarna kuning mengkilat dan meletup-letup sambil terus kita aduk. Jika adonan ubinya sudah mengental, berwarna kuning mengkilat dan meletup-letup seperti ini sudah cukup. Bisa kita matikan api kompornya dan adonan ubinya bisa langsung kita angkat. Jika adonan ubinya sudah diangkat, dalam keadaan masih panas, langsung saja kita tuang di atas adonan ketan di dalam loyang tadi. Pastikan saat menuang adonan ubinya harus masih panas, jika dituang saat adonan sudah dingin, adonan ubinya akan mengeras. Setelah adonannya kita tuang, kita ratakan bagian atasnya. Jika adonan ubinya sudah selesai diratakan seperti ini di dalam loyang, kemudian ini akan kita diamkan sebentar sampai adonannya suhu ruang atau sampai adonannya set baru kita keluarkan dari loyang. Jika adonannya sudah set dan tidak basah lagi seperti ini, bisa kita keluarkan dari loyang. Kita sisir dahulu pinggir loyang dengan spatula. Kemudian kita beri alas plastik di bagian atas loyang, supaya saat adonan ubinya dibalik, adonan tidak lengket, retak ataupun hancur. Dan ini terlihat adonan ubinya sama sekali tidak merembes ke dalam ketan. Saya yakin kalian juga pasti bisa membuat kue yang satu ini. Dan ini dia kue tradisional dari olahan beras ketan dan ubi jalarnya sudah jadi. Ini namanya kue talam ketan ubi jalar. Hasilnya cantik, permukaannya juga halus dan tidak merembes. Di sini saya akan coba potong untuk melihat bagian dalamnya. Dan ini dia motif di bagian dalamnya, terlihat sangat bagus dan adonan ubinya juga tidak merembes ke dalam ketan. Buatnya sangat mudah, untuk adonan ubinya tidak perlu lagi kita kukus. Rasanya manis, gurih dan lembut, bisa juga untuk menambah ide jualan. Oke, selamat mencoba teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe.